Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cipta Almairah dari kelas BC223 dengan NIM 2204075100013. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas mengenai contoh asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, sebelum itu teman-teman pasti kita tahu kalau asesmen diagnostik itu merupakan asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran atau di awal submateri yang bertujuan pastinya untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, serta kelemahan peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini Cipta akan membahas terlebih dahulu mengenai contoh dari asesmen diagnosis kognitif. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu nih, kalau asesmen diagnosis kognitif itu bertujuan untuk salah satunya itu bisa untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua itu, melalui asesmen diagnosis kognitif ini, guru dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian bisa dengan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa dengan kompetensi di bawah rata-rata. Karena setelah mengikuti asesmen diagnosis kognitif ini, itu nilainya itu guru bisa gitu menyesuaikan, misalnya yang sudah paham betul atau masih yang kurang paham, sehingga nanti bisa diberikan arahan lebih lanjut. Itu adalah tujuan dari asesmen diagnosis kognitif. Nah, teman-teman tahu tidak, kalau dalam membuat asesmen diagnostik kognitif itu, kita untuk membuat soal-soalnya itu kita pastinya harus ada yang namanya kisi-kisi soal. Nah, di sini bisa dilihat di slide ini teman-teman tentang kisi-kisi soal dari asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini saya ambil materinya itu kelas 1. Ini asesmen diagnostik kognitif kelas 1. Dapat dilihat di sini capaian pembelajarannya itu peserta didik dapat memecahkan soal dan masalah pengurangan dalam bentuk literasi numerasi. Nah, materi pokoknya itu tentang pengurangan bilangan sampai dengan 20. Nah, indikator soalnya itu peserta didik dapat berhitung maju dan mundur sampai dengan 20, bentuk soalnya uraian, serta keterangannya itu prasyarat untuk pengurangan sampai dengan 20. Nah, di sini teman-teman, inilah contoh dari asesmen diagnosis kognitif yang saya buat untuk kelas 1 berdasarkan dari kisi-kisi soal tadi. Nah, di sini cara pakainya itu bisa dilihat ini soalnya, ayo isi lingkaran planet di bawah ini dengan bilangan yang tepat. Nah, caranya itu titik-titik yang saya buat itu diharuskan siswa mengisinya dengan angka yang sesuai. Misalnya di sini angka 20, 19, terus setelah 19 itu apa? Ya betul, angka 18. Begitu seterusnya sampai selesai. Ini sampai angka 11 ya teman-teman. Ini kan mundur. Jadi sesuai dengan kisi-kisi soalnya tadi atau dari indikator soalnya tadi, yaitu peserta didik dapat berhitung maju dan mundur sampai dengan 20. Inilah gunanya saya membuat asesmen diagnosis kognitif kelas 1 berbentuk seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, untuk mengukur pengetahuannya atau kognitif siswanya itu, saya membuat keterangan yang tadi, yang dimana jika siswa itu mampu menyebutkan 5 bilangan dengan benar atau benar semua, dia mengisi benar semua asesmen diagnosis kognitif yang saya buat tadi, berarti itu kita kategorikan sebagai siswa yang paham utuh. Nah, jika siswa mampu menyebutkan 1-4 bilangan dengan benar, kita kategorikan sebagai siswa yang paham sebagian. Dan jika ada siswa yang belum mampu menuliskan bilangan, karena ini untuk kelas 1 ya teman-teman, itu kita kategorikan sebagai yang tidak paham. Nah, melalui itu, setelah kita tahu semua itu, kita bisa memberikan tindak lanjut kepada siswa-siswa tersebut. Itulah gunanya asesmen diagnosis kognitif. Nah, selanjutnya teman-teman, ayo kita bahas mengenai asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, teman-teman, jadi asesmen diagnostis non-kognitif itu bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Nah, teman-teman bisa lihat contoh yang saya buat, di mana siswa dapat mengisi dengan pertama ini, warnai perasaan yang kamu rasakan hari ini. Nah, siswa di sini bisa mewarnai emoticon yang saya buat ini untuk mengetahui perasaannya itu bagaimana hari itu, apakah sedih,
senang, bahagia, atau murung begitu. Jadi guru itu bisa tahu. Setelah itu, yang keduanya itu mengapa kamu merasakan perasaan demikian. Ini kita bisa menggali lagi. Kenapa? Misalnya anak tersebut merasa sedih, alasannya tuh mengapa. Mereka bisa menuliskan di kolom asesmen diagnosis non-kognitif yang telah saya sediakan. Begitupun seterusnya. Nah, kemudian ini aku merasa senang ketika. Nah, mungkin ini siswa dapat menceritakan dia tuh merasa senang ketika dalam pembelajaran itu ketika apa? Mungkin ketika gurunya menjelaskan dengan baik atau lainnya. Begitupun dengan aku merasa sedih ketika mungkin mereka bisa menjelaskan tentang keadaannya hari itu atau setiap harinya, sehingga guru itu bisa tahu psikologis dari siswa-siswa tersebut. Nah, dan kemudian hal yang kusukai dari kelas ini, siswa bisa menceritakan apa yang membuat dia merasa dihargai dan suka dari kelas itu. Mungkin siswa juga bisa menceritakan tentang apa yang dia tidak suka dari kelas itu, sehingga guru itu bisa merefleksi dirinya sendiri. Itulah kegunaan asesmen diagnosis non-kognitif yang saya buat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.